Om Swastiastu. Eh, Baik, kembali lagi untuk kali ini saya akan mencoba mereview jurnal kembali ya untuk video saya kali ini mereview jurnal berkaitan dengan pemenuhan tugas mata kuliah IPA masa depan. Nah, sebelum saya memulai untuk kembali mereview jurnal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Ya, jadi perkenalkan, saya Inyoman Madusudana dengan NIM 202307101, semester 1, jurusan S2 Pendidikan IPA Undiksa. Nah, sekarang tugas ini, review jurnal ini itu sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah IPA masa depan yang diampu oleh Bapak Ke. Ya, langsung saja. Ada 3 jurnal yang akan saya review. Itu yang pertama berkaitan dengan deteksi COVID. Nah, isu terkini memang tentang COVID-19 ini ya. Jadi deteksi COVID, tinjauan literatur saat ini dan perspektif masa depan. Nah, jurnal pertama ini sudah saya translate. Kemudian ya, judulnya ya. Kemudian yang kedua metode elektrokimia untuk mendeteksi biomarker penyakit paru obstruktif kronik dalam melalui serum dan air liur. Kemudian yang terakhir ada koreksi dari deteksi cepat virus COVID-19 ini menggunakan metode field effect biosensor. Ya, ada biosensor field effect berbasis transistor. Nah, 3 jurnal ini akan saya review. Untuk yang pertama, langsung saya mulai di deteksi COVID, tinjauan dari literatur saat ini dan perspektif masa depan. Ya, nah, untuk kerangka berpikir pertama, jadi memang saat ini deteksi COVID yang sudah kita kenal itu kan melalui rapid test, kemudian ada PCR, itu swab itu, dan ada CT scan. Nah, kendala dan masalah yang terjadi di lapangan itu sering terjadinya kekeliruan dalam deteksi hasil. Kemudian memang alatnya yang cukup mahal, mungkin berkaitan dengan CT scan gitu ya. Kemudian hasilnya yang pelaporannya yang relatif cukup lama. Nah, dalam jurnal ini itu ada pedoman yang diberikan sehingga menjadi pertimbangan bagi tenaga medis untuk mempercepat, mempersingkat pelaporan hasil deteksi COVID dan ada diberikan review tentang biosensor potensial yang ditawarkan untuk rumah sakit untuk mempercepat deteksi COVID-19. Nah, untuk yang pertama, apa ya pedoman yang dapat menjadi pertimbangan itu bisa diperhatikan dalam slide ini yang berhasil saya review dan saya baca begitu ya. Jadi dalam deteksi virus, terutama dalam penggunaan alatnya nanti itu yang poin pentingnya adalah asam nukleat, antigen dan antibodi ini yang menjadi poin penting atau memiliki peran penting bisa mendeteksi virus corona ini atau SARS-CoV-2 ini ya. Nah, memang diketahui uji deteksi SARS-CoV-2 ini, pendeteksian RNA virusnya ini memiliki keterbatasan alat yang saat ini ya. Mungkin dalam waktu deteksi yang lama, bagaimana pihak rumah sakit itu kesulitan dalam mengekstrak RNA sampel klinisnya, sehingga mungkin ada sering kekeliruan muncul dari hasil negatif maupun positif yang masih memang dilakukan oleh tenaga medis atau teknisi yang profesional masih juga ada kesalahan. Ini kan sangat mempengaruhi dari efek psikologi maupun hasil yang akan nanti dilaporkan dalam masyarakat itu.
Tapi yang jelas poin pentingnya dalam riset ini itu menjelaskan bahwa untuk penggunaan alat itu yang menjadi pendeteksinya itu adalah asam nukleat, antigen, dan antibodi. Nah, kemudian kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi. Apa yang ditawarkan di sini untuk biosensor potensial? Dalam jurnal ini menyebutkan ada 3, itu ada LFA atau dikenal dengan lateral flow assay atau uji aliran lateral. Kemudian yang kedua ada biosensor elektrokimia. Kemudian yang ketiga ada deteksi asam nukleat berbasis chip. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui alat ini? Kita bedah satu-satu dulu. Itu ada uji aliran lateral. Bisa kita cek. Nah, memang di dalam jurnal uji aliran lateral ini tidak tersertakan gambar gitu, tapi saya mencoba untuk menjelaskan bahwa teknik dari uji aliran lateral ini itu dia sebuah perangkat kertas mikrofluida. Nanti dia akan mendeteksi antigen. Antigen ini sebagai pemicu atau stimulus dari antibodi. Nah, dari situ baru bisa kelihatan apakah ada terdeteksi virus corona. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan biosensor elektrokimia? Nah, biosensor elektrokimia ini nanti akan saya bahas sekalian dengan review jurnal yang kedua dari metode elektrokimia. Nah, kalau begitu kita masuk ke yang nomor 3, itu berkaitan dengan deteksi asam nukleat melalui chip. Nah, ini saya ambil dari gambar jurnal yang pertama, begitu ya. Di dalam jurnalnya tersedia ada gambar seperti ini, semoga terlihat ya. Nah, jadi ini dibuat dalam bentuk chip yang sangat kecil. Nah, dalam chip itu akan dilewati nanti beberapa molekul dan dilewati dari hasil sampel antibodi. Nah, dimasukkan seperti itu. Nah, di sini ada magnet. Kemudian dalam magnet ini nanti akan dilewatkan itu di asam nukleatnya ya, larutan yang begitu seperti cairan ini. Nah, akhirnya akan terpisah untuk mendeteksi apa? DNA dan RNA yang teridentifikasi dalam antibodi virus itu, sehingga bisa kelacak apanya deteksi virusnya. Nah, itu dibuatkan dalam bentuk chip yang sangat kecil untuk mempermudah dan mempersingkat deteksi virus corona. Kira-kira seperti itu review jurnal yang pertama. Karena saya masih punya satu hutang untuk biosensor elektrokimia, sekarang saya jelaskan bagaimana alatnya dan kerjanya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk review jurnal yang kedua, itu berkaitan dengan metode elektrokimia mendeteksi penyakit paru yang kronis seperti yang melalui serum dan air liur. Nah, memang coronavirus ini kan dia menyerang sistem pernapasan begitu ya. Sehingga penggunaan metode elektrokimia ini mungkin dapat menjadi solusi yang ditawarkan deteksi virus corona yang lebih cepat dan efisien begitu. Yang penting pelaporan lebih cepat, itu poinnya. Nah, maksud dan tujuan dari penggunaan metode elektrokimia itu sebenarnya memiliki keunggulan unik untuk mendeteksi dan memiliki akurasi yang bagus, terutama responnya cepat ya, biar bisa menghasilkan pelaporan hasil real time begitu. Nah, cuma poin pentingnya bahwa namanya metode elektrokimia, jadi dia menggunakan komponen elektronik. Nah, biasanya ada deteksi arus nanti begitu untuk bisa sebagai sensornya mengetahui ada kecocokan informasi gen dari virus gitu. Nah, kemudian dalam metode elektrokimia ini ada 5 alat yang ditawarkan yang saya baca dalam jurnal yang kedua ini ya.
Itu yang pertama ada enzim label imun sensor, kemudian ada nanopartikel label imun sensor, yang ketiga ada capacitive or impedimetric imun sensor, magnitude imun sensor, dan yang terakhir ada FET. Nah, FET field effect transistor. Nah, jadi dalam metode elektrokimia ini ada 5. Yang saya baca itu yang dikembangkan saat ini sangat gencar itu ada FET-nya, field effect transistor. Karena penggunaan yang jauh lebih sederhana, bisa menghasilkan deteksi virus real time begitu. Cuma kita akan membedah satu-satu dulu untuk apa saja 5 alat metode elektrokimia ini. Yang pertama ada enzim label imun sensor. Ya. Nah, jadi ini gambar yang saya ambil dari jurnal kedua tentang penggambaran metode elektrokimia gitu ya. Nah, ini yang saya lihat ini ada sebuah prototype gitu ya yang berisi tentang lubang-lubang yang terisi untuk menangkap elektroda di sini. Nah, kemudian dalam ujungnya ini ada suatu plat yang untuk bisa mendeteksi antigen dan antibodi. Nah, begitu. Nanti sampel itu akan dimasukkan melalui ini gitu ya. Nah, sehingga bisa mendeteksi kira-kira bagaimana karakteristik dari dicocokkan nanti RNA maupun DNA virus itu. Nah, begini kira-kira demonstrasi alatnya untuk yang pertama, imun sensor label. Kemudian kita kembali dulu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ada yang nomor 2 itu nanoparticle label imun sensor. Mari kita coba cek bagaimana bentuk komponen dan alatnya. Nah, ini dia. Nanoparticle imun sensor ini itu dibuat menggunakan ini plat gitu ya, dan disisipkan sebuah magnet. Kemudian gambar ini itu sebagai antibodi. Nah, antibodi ini kemudian disisipkan. Nah, itu ada antigen pemicu begitu ya. Nah, hasil ini kemudian akan dideteksi mungkin ada antibodi sekunder yang berisi ini kan pemicu antigen itu memicu antibodi untuk bisa melihat ada antibodi lain sekunder gitu ya. Mungkin saja bisa terdeteksi virus coronanya. Kemudian dimasukkan ke dalam reaksi asam sehingga dalam ini ion perak ini akan bisa membaca nanti dalam layar itu terdeteksi perbedaan antara pergerakan dari antibodi imun itu sama virusnya. Nah, jadi sebenarnya antigen ini untuk memicu antibodi, kemudian dari situ kita bisa melacak DNA sama RNA virusnya. Ini menggunakan partikel ion perak yang dimasukkan dalam larutan asam. Nah, dari sana bisa dideteksi. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, saya lanjutkan untuk ada sensor, imun sensor impedimetri, itu yang ketiga kalau tidak salah. Itu berupa alat seperti ini ya. Berupa runcingnya itu ada lapisan emas di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti disisipkan sampel itu di sini, begitu ya. Ada bersih kajiannya silikon substrat, silikon dioksid, kontak metal ya. Nah, di sini itu sama sistemnya itu untuk mendeteksi virus dengan melihat komponen DNA dan RNA. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini
untuk alat yang keempat berkaitan dengan magnetic immune sensor. Nah, jadi dengan magnet untuk bisa mengambil sampel, begitu ya, dilakukan dalam plat yang berisi magnet untuk bisa memisahkan nanti dari DNA virus sama DNA yang berisi dengan antigen dan antibodinya. Seperti ini kira-kira bentuk alatnya, ini bisa terlihat mungkin dalam slide ya. Berupa seperti ini, sudah minimalis sekali. Nah, nanti di sini akan disisipkan sampel antibodi dari pasien, begitu ya. Nah, nanti dicocokkan dengan DNA dan RNA virus yang dipisahkan. Seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang terakhir itu sebenarnya FET-nya ya, itu efek transistor. Jadi sudah memanfaatkan komponen elektronik ini yang sudah dikemas atau digitalisasi dengan menggunakan biosensor smartphone begitu ya. Kemudian ini yang sudah ada menggunakan komponen IC, kemudian di dalam sirkuit, dalam sirkuit dibentuk itu. Nah, kemudian nomor D ini yang nanti kita akan bahas bagaimana FET itu, FET itu ya, ada media, ini dimasukkan, nanti ada antigen, kemudian ada antibodi pasien untuk mencocokkan DNA dan RNA virusnya. Seperti ini bentuk kira-kira alatnya. Nah, setelah itu saya lanjut. Nah, untuk review jurnal yang ketiga tentang koreksi dari deteksi cepat virus corona ini dengan spesimen usap nasofaring manusia menggunakan field effect biosensor berbasis transistor. Nah, kita kenali dulu. Nah, jadi ada field effect transistor ini bisa digunakan untuk mendeteksi SARS-CoV-2, coronavirus itu ya. Kemudian konsep kerjanya bagaimana? Itu dia mendeteksi virus melalui perubahan arus listrik yang terjadi ketika ada protein spike pada selimut virus itu berikatan dengan antibodi pada sensor. Gambarnya bagaimana? Itu poin pentingnya. Nah, seperti ini. Kalau kemarin dalam tes swab itu kan memasukkan itu ke dalam saluran pernapasan bagian dalam ini ya, bisa kita lihat. Nah, diambil sampel itu sampel lendir pasien yang pada bagian saluran pernapasan itu dimasukkan ke dalam sampel seperti ini. Nah, ini bentuk dari FET sensor, field effect transistor begitu ya. Jadi kalau misalkan saya jelaskan penggambaran ini begitu. Jadi dalam skema itu dijelaskan bahwa agar alur dapat mengalir dengan baik, para peneliti menggunakan grafen. Nah, grafen pada sensor tersebut. Nah, ini yang kita lihat seperti sarang lebah ini, sarang lebah yang tersusun, grafen ini tersusun dari konduktor yang berbentuk lembaran berisi karbon. Nah, seperti sarang lebah seperti ini. Nah, kemudian nanti di atas itu akan berisi antibodi spesifik dengan protein spike. Nanti hasil sampel itu dimasukkan ke dalam ini. Begitu ya. Kemudian di dalam ini itu akan berisi larutan, berisi tentang larutan fosfat. Nah, larutan fosfat dimasukkan ke dalam tadi media grafen itu. Sampelnya dimasukkan ke sini. Akhirnya virus itu nanti akan berikatan, akan kelihatan ini ya. Nah, inilah untuk bisa ketika nanti protein sampel kemudian virus itu bersama lendir yang dimasukkan ke dalam ini ya. Virus kan berada pada hasil dari tes pengambilan lendir dari saluran pernapasan pasien itu. Nah,
pada saat terjadi ini ikatan antara antibodi sensor ini menyebabkan ada pergerakan arus listrik yang mengalir, terus dibacanya melalui layar nanti, dibaca melalui layar ini. Nah, layar ini itu akan membaca yang warna merah ini nanti ya, itu akan dideteksi ada pergerakan pada virus RNA dalam antibodi. Begitu. Nah, yang ini yang normal. Nah, begitu ya. Ini adalah garis yang menyatakan ini pasien teridentifikasi atau terinfeksi COVID-19 virus SARS corona ini. Ya, jadi poin pentingnya di FET sensor ini, sampel itu dimasukkan ke dalam ini alat ini ya, yang berisi tentang lembaran grafen berisi karbon gitu ya, berbentuk sarang lebah ini, dan disisipkan nanti larutan fosfat. Nah, sampel dimasukkan ke sini. Kemudian nanti akan muncul pergerakan arus yang dibaca. Sensor itu akan memberikan deteksi arus yang dibaca pada layar. Nah, ini bentuk hasil dari ikatan antara larutan fosfat, antibody spike gitu ya. Nah, ini virusnya. Nah, pergerakan pada layar itu saya ulangi lagi, yang merah ini itu ada nanti teridentifikasi atau terinfeksi virus corona pasien. Gitu. Yang latar ini yang normal. Nah, kira-kira begitu. Dan saat ini memang FET sensor ini itu dikembangkan di negara-negara seperti Korea Selatan untuk bisa menghasilkan deteksi virus yang real time dengan sistem yang lebih sederhana seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya dalam review jurnal 3 jurnal tadi ya, jadi poin pentingnya ada asam nukleat, antibodi, dan antigen untuk bisa berperan penting dalam mendeteksi virus corona ini. Nah, untuk alat-alat yang digunakan itu tadi dari metode elektrokimia gitu ya, biosensor elektrokimia, kemudian sampai berujung pada pengembangan alat dari FET ini tadi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke.